Belakang nasionalisme Mesir. Latar belakang krisis keuangan Mesir sejak dibukanya terusan Suez pada tahun 1869, negara-negara barat terutama Inggris dan Perancis saling berlomba memperebutkan pengaruhnya di Mesir. Pengaruh kekuasaan Inggris semakin kuat mulai tahun 1875, yakni saat Khedive Ismail 1863 sampai 1879 membutuhkan uang sehubungan dengan krisisnya keuangan Mesir. Khedive Ismail kemudian menjual sebagian besar saham Mesir pada terusan Suez kepada Inggris. Di samping itu, Mesir juga meminjam uang dari Inggris dan Prancis. Karena Mesir tidak dapat membayar hutang-hutangnya, maka Inggris dan Prancis masuk ke Mesir dan memberesi hutang-hutangnya. Dengan demikian, sejak tahun 1876, Inggris dan Prancis telah ikut campur dalam pemerintahan di Mesir. Karena adanya campur tangan Inggris dan Prancis dalam pemerintahan, khususnya pada saham-saham terusan Suez, menimbulkan kekecewaan yang kemudian muncul perlawanan rakyat. Kebangkitan nasional Mesir ditandai dengan adanya pemberontakan Arabi Pasha tahun 1881 sampai 1882. Perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Arabi Pasha ini sangat membahayakan kedudukan Inggris dan Prancis di Mesir. Inggris akhirnya bertindak dan berhasil menumpas pemberontakan Arabi Pasha. Pada awalnya gerakan ini anti orang asing, Inggris, Prancis, dan Turki. Tetapi akhirnya menjadi gerakan untuk menuntut perubahan sistem pemerintahan. Gerakan Arabi ini timbul karena pengaruh Jamaluddin Al-Afghani yang ketika itu mengajar di Mesir. Proses masuknya dalam buku Gagasan-Gagasan Nasionalisme Arab 1969 karya Azam Zaki. Gerakan nasionalisme Mesir masuk melalui 4 jalur. Yang pertama melalui jalur ekspansi. Prancis pada 1798 melakukan ekspansi di kawasan Mesir dengan bertujuan untuk mencari pasar baru dan mengembangkan perindustrian Prancis. Prancis juga membawa teknologi dan ideologi yang mempengaruhi kesadaran nasionalisme Mesir. Yang kedua, melalui pendidikan. Muhammad Ali Pasha mengirimkan beberapa pemuda untuk mengikuti pendidikan di Eropa bertujuan untuk menyerap perkembangan ilmu dan menyebarkannya di Mesir. Program ini berhasil dan menumbuhkan gerakan-gerakan nasionalisme di Mesir. Yang ketiga, melalui bahasa dan sastra. Pada akhir abad ke-19 Masehi, Muhammad Taufik mendirikan perpustakaan untuk menggerakkan budaya literasi bangsa Mesir dan menerbitkan buku-buku kebudayaan Arab klasik yang mampu mengembalikan ingatan kejayaan bangsa Arab sehingga memunculkan nasionalisme Mesir. Yang keempat, melalui media cetak. Muhammad Ali Pasha menerbitkan surat kabar berbahasa Arab yang bernama Berita Mesir. Surat kabar ini memberitakan peristiwa dunia dan menyebarkan gagasan nasionalisme sehingga membentuk kesadaran nasionalisme Mesir. Oke, jadi saya Rafael John Norman akan menjelaskan sedikit tentang proses masuknya nasionalisme yang melengkapi pernyataan dari salah satu anggota kelompok kami, yaitu Salma Aulia. Jadi proses nasionalisme Mesir sejak dibukanya terusan Suez pada tahun 1863, negara-negara barat terutama Inggris dan Prancis saling berlomba memperebutkan pengaruhnya di Mesir. Pengaruh kekuasaan Inggris makin kuat mulai tahun 1875, yakni saat Khedive Ismail pada tahun 1863 sampai 1879 membutuhkan uang sehubungan dengan krisisnya keuangan di Mesir. Khedive Ismail kemudian menjual sebagian besar saham Mesir pada terusan Suez pada Inggris. Di samping itu, Mesir juga meminjam uang dari Inggris dan Prancis. Karena Mesir tidak dapat membayar hutang-hutangnya, maka Inggris dan Prancis masuk ke Mesir dan memberesi hutang-hutangnya. Dengan demikian, sejak tahun 1876,
Inggris dan Prancis telah ikut campur dalam pemerintahan di Mesir. Sebab-sebab timbulnya nasionalisme di Mesir, yang pertama adanya gerakan Wahabi yang semula adalah gerakan agama dan kemudian memberontak Turki dan secara politik membangkitkan tumbuhnya nasionalisme di Mesir. Yang kedua adanya pengaruh revolusi Prancis yang kemudian menimbulkan paham liberal dan nasionalisme Mesir. Yang ketiga, munculnya kaum intelektual yang berpaham modern. Dan yang terakhir, adanya gerakan Pan-Arab yang dirintis oleh Amir Chatib Arslan yang menganjurkan persatuan semua bangsa Arab dengan tujuan untuk mencapai kemerdekaan bangsanya. Pilar nasionalisme Mesir. Setiap ide dan gerakan pasti memiliki pondasi-pondasi ideologis. Pondasi-pondasi tersebut dapat digali kembali melalui kajian epistemologis. Mayoritas peneliti orientalis biasanya merujuk kepada konsep pondasi nasionalisme Mesir yang dirumuskan oleh Taha Hussein. Berdasarkan rumus tersebut terdapat 3 pilar utama tegaknya nasionalisme Mesir, yakni pertama, warisan Arab. Bahasa Arab adalah bahasa resmi Mesir menggantikan bahasa Romawi yang digunakan sejak 30 sebelum Masehi. Warisan sesungguhnya dari bahasa Arab adalah Islam. Islam adalah fondasi bagi konsistensi kultur Arab di Mesir. Simbol-simbol Islam sangat mendominasi kehidupan rakyat Mesir. Simbol Islam tidak hanya tersirat dalam arsitektur yang diejawantahkan oleh masjid dan makam, bahkan simbol tersebut teraplikasikan dalam dunia politik kemasyarakatan. Yang kedua, rasionalisme Yunani. Yunani adalah simbol bagi pendayagunaan kekuatan akal sebagai pilar bagi pendayagunaan manusia. Klaim ini tentu tidak nihil perdebatan, namun diakui atau tidak sumbangsi Yunani terhadap filsafat sebagai model of skin sangat besar. Filsafat Yunani kemudian bertemu dengan peradaban Islam di era kejayaan ekonomi Arab. Perkenalan tersebut melahirkan nama-nama besar seperti Ibn Rushd dan Ibn Sina. Tujuan dari kampanye rasionalisme sebagai salah satu pilar revolusi Mesir adalah mencoba membuat kanal penyaring bagi budaya dan agama yang bercampur baur. Yang ketiga adalah kejayaan masa lampau. Mesir kuno adalah legenda peradaban dunia. Peninggalan-peninggalannya merupakan target buruan paling menjanjikan bagi ilmuwan arkeolog. Bahkan pasar gelap barang antik memasang harga tertinggi bagi setiap kepingan peninggalan Mesir kuno. Mesir kuno juga sering dianggap bukti lompatan peradaban manusia. Manusia secara tiba-tiba menguasai sains yang kompleks dan bahkan tetap menjadi misteri di masa modern. Akibatnya berkembang isu bahwa peradaban Mesir kuno diajarkan oleh makhluk luar angkasa atau alien. Perkembangan nasionalisme di Mesir. Pada tahun 1882 muncul pemberontakan Arabi Pasha yang dipengaruhi oleh paham Jamaluddin Al-Afghani. Pemberontakan ini merupakan tonggak dari nasionalisme Mesir, di mana terdapat tuntutan untuk mengubah sistem pemerintahan Mesir. Tuntutan tersebut dianggap membahayakan posisi Inggris di Mesir. Oleh karena itu, sebagai antisipasinya, dengan cepat Inggris segera mengirimkan pasukannya untuk menyerang Arabi Pasha. Desakan tersebut membuat Arabi Pasha menyerahkan diri dan mengakui kekalahannya dari pihak Inggris. Sejak saat itulah Inggris memegang kekuasaan penuh di Mesir. Walaupun Arabi Pasha telah tertangkap, namun cita-citanya sedikit demi sedikit terus diperjuangkan oleh para tokoh nasionalis. Hal itu mulai muncul dari diadakannya Kongres Nasional di bawah Mustafa Kamil yang bertujuan mencapai kemerdekaan. Inggris yang mengetahui hal tersebut kemudian menangkap dan membuang tokoh-tokoh nasionalis, tapi sayangnya tidak memberikan efek jera bagi mereka. Kemudian munculnya Partai Wafd pada tahun 1919 di bawah pimpinan Sa'ad Jagdul Pasha.
menandakan bahwa semangat nasionalisme di Mesir masih tetap berkobar. Dan pada November 1918, di bawah pimpinan Saad Zaghloul, kaum nasionalis menuntut agar Mesir diberikan kemerdekaan secara penuh. Akhirnya Zaghloul Pasha ditangkap dan diasingkan oleh Inggris 2 kali. Yang pertama diasingkan ke Malta dan yang kedua ke Gibraltar. Tokoh-tokoh nasionalisme Mesir. Yang pertama ada Mustafa Kamil. Beliau merupakan tokoh pemimpin Kongres Nasional yang diadakan pada tanggal 7 Desember 1907. Yang kedua ada Arabi Pasha. Beliau merupakan seorang pemimpin pemberontakan agar segera diubahnya sistem pemerintahan di Mesir. Yang ketiga ada Saad Zaghloul Pasha, yang merupakan pemimpin sebuah partai nasionalisme pada tahun 1919. Dan yang keempat ada Ahmad Fuad, yang merupakan tokoh yang menyatakan dirinya sebagai seorang raja Mesir yang belum merdeka pada tanggal 15 Maret 1922. Yang kelima ada Amir Chetip Arslan. Beliau merupakan seorang politikus, penyair, penulis, serta sejarawan terkenal di Mesir. Dan yang keenam ada Gamal Abdul Nasser, adalah seorang pemprakarsa gerakan non-blok yang berasal dari Mesir. Dampak nasionalisme. Atas gerakan yang kontinu, akhirnya Inggris tidak mampu lagi menghadapi pemberontakan rakyat Mesir, sehingga terpaksa mengeluarkan Unilateral Declaration pada 28 Februari 1922 yang isinya sebagai berikut. 1. Inggris mengakui kedaulatan Mesir. 2. Inggris berhak atas terusan Suez. Mesir jadi daerah oper militer dan dipertahankan dari agresi bangsa asing. 3. Status Sudan ditangguhkan. Walaupun belum merdeka penuh, pada 15 Maret 1922, Ahmad Fuad menyatakan dirinya sebagai Raja Mesir. Sedangkan golongan nasionalis menentang Unilateral Declaration karena mereka menuntut merdeka penuh. Barulah pada tahun 1936, Mesir menjadi negara yang merdeka penuh. Sesudah Perang Dunia II, Mesir dan Israel menyerang Palestina di tahun 1948, tetapi tidak berhasil. Akibatnya, Mesir mendapat kecaman dari negara-negara di dunia. Akibat peristiwa, muncul tuntutan dari para perwira muda di bawah komando Kolonel Gamal Abdel Nasser untuk dilakukan pembersihan. Tetapi Raja Farouk mengabaikan tuntutan ini. Terjadilah peristiwa kudeta oleh Jenderal Muhammad Najib pada 23 Juli 1952 dan secara resmi Mesir berubah menjadi republik sejak 18 Juli 1953. Pada tahun 1956, Gamal Abdel Nasser melakukan nasionalisasi terusan Suez. Kemudian ditutupi pada tahun 1967 karena menjadi rebutan antara Prancis dengan Inggris dan dibuka lagi tahun 1975 oleh Presiden Anwar Sadat. Gerakan nasionalisme Mesir berdampak pada munculnya pemberontakan dan perlawanan rakyat Mesir terhadap Inggris dan Turki Utsmani. Pemberontakan Urabi pada tahun 1881 yang dipimpin oleh Ahmad Urabi mampu memunculkan semangat untuk mendirikan negara Mesir. Dalam jurnal meredupnya Sinar Imperium Turki Utsmani 2004 karya Apipudin, pada awal abad 20 Masehi muncul partai politik Mesir yang mampu membebaskan Mesir dari kekuasaan Turki Utsmani dan mengumumkan Unilateral Declaration. Pengaruh nasionalisme Mesir. Yang pertama, pengaruh sosial politik. Selama hampir satu abad, dari 1800 sampai 1900 Masehi, Mesir mengalami kekusutan kekuasaan. Sulit disebutkan siapakah penguasa Mesir sebenarnya. Terdapat 3 oknum kekuatan yang memainkan peran kekuasaan di Mesir, yaitu penguasa lokal, Khilafah Turki Utsmani, sama Inggris. 34 kondisi politik yang tidak sehat ini tentu berdampak langsung pada Mesir.
Lalu, kalangan terpelajarnya ini menyuarakan tentang gerakan nasionalisme. Mereka menuntut terbentuknya format negara yang jelas dengan kemandirian bangsa sebagai fondasinya. Pengaruh Inggris dianggap sebagai sebuah penjajahan. Sementara Khilafah Utsmaniyah dianggap tidak cukup kuat untuk menggerakkan pembangunan di Mesir. Nasionalisme Mesir menyuarakan terbentuknya negara bangsa atau nation state. Jadi itu nasionalisme sama nation state ini dapat diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena masing-masing adalah alasan keberadaan sisi yang lainnya. Diawali dengan sebuah kondisi kejiwaan yang mengarah kepada pengabdian kepada negara secara totalitas. Kondisi tersebut kemudian menemukan pijakan epitismenya, sehingga terbentuklah sebuah ideologi yang meletakkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, tujuan ideologinya ini terwujudnya negara bangsa. B. Egalitarianisme. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, ada beberapa isu sensitif yang lazim terjadi dalam tradisi muslim klasik, yakni isu hubungan muslim kafir dan isu gender. Mengenai relasi muslim kafir di masa lalu, relatif tidak banyak persoalan tajam karena negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim telah teruji sebagai kelompok masyarakat yang paling toleran terhadap perbedaan agama. Tantangan berbeda saat monarki dianggap terlalu uzur untuk bisa memacu negara-negara muslim dalam persaingan global. Tidak sedikit negara, termasuk Mesir, yang kemudian mencoba sistem politik baru, yakni demokrasi. Sehingga corak nasionalisme yang lahir di Mesir adalah nasionalisme demokratis yang berbeda dengan negara tetangganya, yakni Arab Saudi, yang membingkai nasionalismenya tetap berada dalam jalur monarki teokrasi. Bangsa Mesir telah lama menjadikan Islam sebagai bagian dari kehidupan mereka. Islam mempunyai banyak peran, termasuk diantaranya menjadi pertimbangan utama penerimaan khalayak terhadap sebuah ide yang diadaptasi dari pemikiran dan kebudayaan asing.